Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Kiai Nur Hakim yang kedua ini menjadi kaya raya? Nah, ternyata pada awalnya Kiai Nur Hakim kedua itu membeli sebidang tanah dengan uang pinjaman. Tetapi kemudian pinjaman itu bisa dibayarkan. Nah, kemudian berdasarkan pengembangan dari sawahnya itu dan juga berdasarkan sumbangan murid-muridnya, maka Kiai Nur Hakim pun membeli sebidang sawah yang lain. Nah, mengapa dia menjadi orang yang oleh Steinbring dikatakan sebagai kiai yang terkaya di Jawa? Ya, ini karena kalau kita lihat ya, calon murid Kiai Nur Hakim yang kedua itu ketika mendaftarkan diri sebagai calon murid, maka dia harus membayar 1 gulden. Kemudian ketika mulai diberi ajaran tentang pasrah, ya, maka ajaran itu yang tercantum di dalam sebuah primbon, maka murid-murid itu, calon murid itu harus membayar 0,5 gulden. Nah, setelah memasuki masa terakhir, ya, katakanlah pada ujian yang terakhir, penerimaan yang terakhir, maka sang calon murid itu harus membawa masing-masing 0,5 gulden di tangan kanannya dan 0,5 gulden di tangan kirinya. Nah, yang di tangan kanannya itu diserahkan kepada Kiai Nur Hakim, sedangkan yang di tangan kirinya itu menjadi biaya untuk mendapatkan cincin sebagai tanda pengenal murid dari Kiai Nur Hakim yang kedua. Nah, setelah itu calon murid diterima sebagai murid, maka dia harus membayar 3 gulden karena dia akan mendapatkan kitab Hirsal Yamani, yaitu suatu kitab yang berisi silsilah 10 Raja Yaman yang dan juga disertai dengan doa-doa yang mujarab. Nah, jadi primbon yang berisi Hirsal Yamani dan doa-doa yang mujarab itu harus membayar 3 gulden. Nah, selain itu Kiai Nur Hakim juga menjual jimat-jimat dalam bentuk kayu yang berasal dari Mekah kepada murid-muridnya itu. Bahkan juga menjual besi kuning. Jadi besi kuning ini yang dinilai sebagai jimat dan juga bisa berfungsi sebagai lampu senter ketika bumi ini mengalami 7 hari 7 malam dalam kegelapan. Nah, besi kuning yang dianggap senter ini dihargai dengan harga yang cukup fantastis, yaitu sekitar 100 gulden. Nah, jadi kalau kita hitung ya dari depan, mendaftar 1 gulden, mendapatkan kitab ajaran pasrah 0,5 gulden, kemudian penerimaan terakhir 1 gulden, berarti 4,5, kemudian 1,5, kemudian 2,5, jadi 1 gulden, kemudian 0,5 gulden, 1,5,
ditambah dengan 1 gulden berarti 2,5, kemudian ditambah 3 gulden menjadi 5,5 ya, dan kemudian juga ditambah dengan 100 gulden ya, jadi ada 105,5 uang yang dikeluarkan oleh murid-muridnya itu. Nah, sehingga wajar saja kalau Kiai Nur Hakim yang kedua ini menjadi ulama yang kaya raya atau bisa dikatakan terkaya di seluruh Jawa pada periode itu, yaitu 1886 sampai 1871. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.